Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi rafi'ud darajat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. صدق الله العظيم وصدق Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia nikmat iman dan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebuah nasihat yang sangat indah dari seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan: ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama anta ayyam, sesungguhnya kita manusia diibaratkan seperti kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka, ketika hari itu pergi meninggalkan kita, dhahaba ba'duka, maka sedikit demi sedikit anggota tubuh juga akan pergi meninggalkan kita. Apa makna dari nasihat seorang Hasan Al-Basri mengatakan bahwa pergantian hari demi hari menunjukkan bahwa jatah hidup kita semakin hari semakin berkurang. Kita sadar saat ini kita berada di akhir tahun 2022. Kita insyaallah akan bertemu dengan tahun 2023 yang menunjukkan bahwa jatah hidup kita di dunia sudah berkurang satu tahun. Apa nasihat dari seorang Rabi'ul Adawiyah kepada Sufyan Ats-Tsauri? Ya Sufyan Ats-Tsauri, innama anta ayyamun ma'dudah. Wahai Sufyan Ats-Tsauri, engkau itu diibaratkan seperti kumpulan hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah.
Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Setiap kali hari pergi meninggalkanmu, maka sedikit demi sedikit anggota tubuh juga akan pergi meninggalkanmu. Wa yushiku, dan engkau yakin, idza dhahaba ba'du ayyadhaba kulla, ketika sedikit demi sedikit anggota tubuh pergi meninggalkan kita, kita yakin satu saat pasti akan pergi secara keseluruhan. Artinya kehidupan kita pasti akan berakhir. Apa wasiat beliau? Fa'mal, maka lakukanlah amalan-amalan yang salih, jangan sampai terlambat, karena keterlambatan hanya sebuah penyesalan belaka. Tapi para jamaah dirahmati Allah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, masih pembahasan kitab Minhajul Muslim, bab yang kedua, bab adab. Hari ini kita akan bahas adab terhadap kedua orang tua. Berangkat dari satu hadis, ini masyhur, hadis yang biasanya disampaikan menjelang Ramadan. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiya al-mimbar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Faqal, maka ketika Nabi naik mimbar, beliau berkata amin. Jadi kalau membaca amin itu A-nya panjang, iya-nya panjang. Jangan kita baca kadang apa? Amin. Kalau amin itu artinya aman. Tapi kalau amin, iya-nya, alifnya panjang, mimnya juga panjang, itu artinya semoga Allah mengabulkan. Nabi mengucapkan 3 kalimat, amin, amin, amin. Faqila lahu, sahabat ini kan sudah biasa melihat Rasulullah naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah. Tapi hari itu ada yang unik. Kenapa ada yang unik? Karena Nabi ketika naik satu tangga mengucapkan amin, tangga yang kedua amin, tangga yang ketiga amin. Maka mimbar ini yang biasanya dipakai di masjid-masjid jami'. Makanya mimbarnya pasti ada tiga apa namanya, tangga. Ini ada berapa Pak? 1, kurang aminnya katanya. Amin ini siji. Jadi amin disesuaikan dengan apa biasanya? Kalau saya khutbah biasanya di masjid-masjid yang menggunakan tongkat, mimbarnya 3, 1 mimbar selawat, mimbar selawat sampai ketiga. Rasulullah itu mengatakan amin. Faqila lahu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma kunta tasnau hadza. Ya Rasul, kenapa engkau lakukan itu? Artinya, apakah setiap naik mimbar itu ada aturan baru harus amin? Ataukah ada sesuatu yang berbeda ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, faqala, qala li Jibril, berkata kepadaku malaikat Jibril. Artinya Jibril itu berdoa kepada Allah yang diamini sama Nabi Muhammad. Perlu difahami para jamaah rahmati Allah, ketika malaikat Jibril berdoa, ini sedikit pun bukan dari keinginan malaikat Jibril. Tapi siapa yang merintah? Allah. Karena malaikat itu tidak akan pernah berbuat segala sesuatu kecuali semuanya atas perintah Allah. Salah satu contoh kemarin yang ada pertanyaan, Ustadz gimana? Kenapa malaikat Jibril kok tidak ridho kalau Fir'aun itu taubat? Sehingga malaikat Jibril mengambil pasir di Laut Merah, dimasukkan ke dalam mulutnya. Yang melakukan siapa? Malaikat Jibril. Yang memerintah siapa? Allah. Artinya Allah itu tidak mau menerima taubatnya Fir'aun, tapi konsep dasarnya Allah itu pasti menerima semua taubat hambanya selama bertaubat sebelum sampai di kerongkongan. Ini kalau nanti bertaubat kemudian Allah terima, Allah kabulkan, takut menjadi contoh teladan yang buruk. Maksiat dulu menjelang mati taubat.
Tahu aja dengan yang subhanallah menjelang kematian berubah menjadi alim, bahkan menghatamkan banyak Quran berkali-kali. Syukran. Siapa? Yang divonis gara-gara narkoba. Bukan. Ferry Budiman ya. Ferry Budiman itu subhanallah Pak. Awalnya kan apa? Bandar narkoba besar beliau. Ketangkap, kemudian setelah masuk penjara sadar, bertaubat kepada Allah, setiap hari hanya menangis di dalam penjara bertaubat, setelah itu banyak menghatamkan Al-Quran dan meninggalnya pasti nyaman tuh. Kenapa? Kan mau ditembak dikasih tahu sebentar tak syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan enak. Apakah harus nyontoh itu? Artinya nunggu vonis hukuman mati baru bertobat. Iya, kalau Allah berikan kesempatan itu. Makanya kenapa malaikat Jibril membaca doa ini menunjukkan malaikat Jibril yang berdoa, perintahnya dari Allah, diamini sama Nabi Muhammad. Ini menunjukkan ancaman. Gak usah pakai doa sekalipun, orang yang melakukan 3 hal ini terancam dengan ancaman yang sangat berat. Apa kalimatnya? Pertama, siapa orang yang celaka arghamallah anfa abadin aw ba'da dakhala ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Kata malaikat Jibril, semoga Allah menjelungupkan, menjelungup nih. Ya, jadi arghama itu, anfa itu hidung, anfun itu hidung, arghama itu bahasa Arabnya al-julungufu. Tanda ini bentuk dari sebuah kecelakaan. Seperti orang bangkit nanti dari kubur itu, orang kafir bangkit dari kubur dengan seperti apa? Wajahnya yang di bawah, kepala di atas. Sampai para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa tuhsyarul kafir ala wajhi yaumil qiyamah? Bagaimana mungkin orang kafir bisa berjalan berkumpul dengan wajah mereka di bawah? Seperti apa itu ya Rasulullah? Kok bisa? Kata Rasulullah, sebagaimana dia bisa berjalan dengan kedua kaki di dunia, maka nanti dia akan mampu berjalan dengan kepala di bawah dan kaki-kaki mereka di atas. Itu artinya simbol kecelakaan. Makanya di sini kalimatnya arghamallah anfa abadin atau al-julungufu. Siapa itu? Orang yang ketemu bulan Ramadan falam yughfar lahu, tapi selesai dari bulan Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Makanya para sahabat itu, juga para ulama-ulama itu, kalau sudah selesai Ramadan 6 bulan, selesai dari Ramadan sampai 6 bulan selanjutnya, itu doanya masih minta dikabulkan semua amal ibadah di bulan Ramadan. Makanya kalau bapak mau berdoa, dirinci begini. Ini bagus doanya. Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal zakatana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal kulla ibadatina ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah salat kami. Ya Allah, terimalah zakat kami. Ya Allah, terimalah puasa kami. Ya Allah, terimalah qiyamul lail kami, terutama di bulan Ramadan, qiyam kami bulan Ramadan. Allahumma taqabbal kulla ibadatina ya arhamar rahimin. Terimalah semua amal ibadah kami ya Allah, Engkau ya arhamar rahimin. Engkau zat yang maha memberi, arhamar rahimin, dan zat yang maha memberikan kasih sayang. Artinya kalau ada orang ketemu Ramadan tapi kemudian selesai Ramadan tidak diampuni dosanya, itu termasuk orang-orang yang celaka. 6 bulan menjelang Ramadan, kita sudah tinggal 3 bulan. Menjelang 3 bulan Ramadan ini doanya sama. Apa doanya para sahabat? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ya Allah ke bulan Ramadan. Jadi kalau sudah sampai nanti dalam Ramadan, rubah lagi doanya. Allahumma ballighna Ramadan. Apa kata Rasulullah? Faqultu amin, maka aku mengucapkan amin. Ini yang pertama.
Jadi orang yang celaka ketemu bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, siapa orang yang celaka? Kata malaikat Jibril, qala ragama anfa amdin, tersungkur hidung seseorang, atau al-julunguf. Siapa itu? Au ba'da adraka walidayhi, seorang anak yang masih punya kedua orang tua. Au ahaduhuma, atau salah satu di antara keduanya, lam yudkhilhu al-jannata, tetapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Artinya bukan orang tuanya yang enggak dimasukkan surga, bukan dirinya. Maksudnya begini, Pak. Orang yang celaka itu adalah orang yang masih punya kedua orang tua atau salah satunya, tapi disia-siakan sehingga anak enggak masuk surga lewat pintu orang tua. Padahal pintu yang paling mudah dan pintu yang paling tengah surga itu adalah pintu berbakti kepada kedua orang tua. Makanya ada satu hadis, nanti kita akan jabarkan bagaimana bakti pada orang tua. Kata Rasulullah, al-walidu awsatu abwabul jannah. Kata Rasulullah, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Artinya pintu surga yang paling mudah dimasuki oleh seorang anak lewat pintu bakti kepada kedua orang tua. Salah satunya atau kedua-duanya tetapi tidak memasukkan anak ke dalam surga, itu adalah anak yang celaka. Yang ketiga, ini yang paling banyak kita lalaikan. Ragama anfa abadin aw ba'da dzukirta 'inda falam yusalli 'alaik faqultu amin. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, celaka. Siapa itu wahai malaikat Jibril? Seseorang yang disebut nama Nabi Muhammad di sisinya tapi tidak membalas dengan salawat kepadamu ya Rasul, maka itu celaka. Ini yang banyak kita lalai. Kadang khutbah Jumat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing anteng yes kadang turun. Benar. Yang kadang di belakang ngobrol yang ngobrol. Padahal ini tiga ini setara, Pak. Setara itu artinya apa? Sama-sama dijadikan dalam satu hadis dan ancamannya sama. Pertama, bakti kepada orang tua. Yang kedua, pertama puasa Ramadan. Kedua, bakti kepada orang tua. Yang ketiga, mencintai Nabi. Salah satu bentuk cintanya ketika disebut nama Rasulullah, jangan pernah lupakan balas dengan salawat. Tapi kalau ada kalimat sallallahnya ya, kalau hanya sebatas qala Rasulullah, tidak usah. Atau qala Nabi, tidak usah. Tapi kalau ada qala Rasulullah tambah dengan sallallahu alaihi wasallam, baru kita menjawab dengan apa? Allahumma salli alaihi. Dan selama ini juga subhanallah, Pak, banyak orang yang kemudian sholawat itu dijadikan media. Untuk apa? Biasanya ada hadis memang, Pak. Siapa yang pingin hutangnya dibebaskan, siapa yang pingin kesulitannya diangkat, perbanyaklah sholawat. Makanya sekarang orang banyak yang sholawatan, bahkan sholawat divariasi dengan berbagai macam model. Sampai kemudian lagu-lagu jadi salawat. Yang lebih parah lagi, kadang mohon maaf pantun-pantun isi maksiat tapi tengah-tengahnya diisi dengan salawat. Na'udzubillah. Sahabat itu tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Ya Rasul, gimana sih cara salawat yang terbaik untukmu? Nabi ngajarin dengan satu kalimat, apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lanjut, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi innaka Hamidum Majidnya itu dua. Kalau kita selama ini satu. Padahal yang afdal itu dua. Pertama Allahumma salli. Sudah, itu 4 kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita, salli kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lanjut, wa barik
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini juga yang dipakai ketika kita tahiyat akhir atau tahiyat awal dalam salat kita. Makanya orang yang bersolawat itu subhanallah keutamanya banyak. Salah satunya man shalla alayya hina yusfi 10. Siapa yang istiqamah salawat kepadaku di waktu pagi 10 kali, wa hina yumshi 10, dan di waktu sore sebanyak 10 kali, adrakasyu syafaati yaumal qiyamah, dia berhak mendapatkan syafaat dariku kelak pada hari kiamat. Dari para jamaah rahmati Allah, akan kita bahas yang kedua, celaka bagi orang-orang yang punya orang tua dan ataupun salah satunya tetapi anak tidak berbakti sehingga tidak masuk dalam surga. Kita lihat firman Allah tentang masalah bakti kepada kedua orang tua. Ini setara atau digandengkan oleh Allah dengan ibadah kepada Allah. Di banyak ayat sama. Perintahnya pertama ibadah kepada Allah langsung digandengkan dengan apa? Wabil walidaini ihsana. Ini setara nih, Pak. Kalau ada orang yang hablum minallahnya bagus tapi pada orang tua nggak bagus, mohon maaf, itu berarti ada masalah dan tidak akan masuk dalam surga. Kita lihat surah Al-Isra, nanti juga di surah An-Nisa sama. Allah katakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ini perintah pertama, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya, sekiranya jangan kalian beribadah kecuali sebatas hanya beribadah kepada Allah. Artinya ibadahlah kepada Allah, jangan digandeng dengan satu kesyirikan. Ibadah murni pada Allah, jangan digandeng dengan kesyirikan. Yang kedua, setelah ibadah kepada Allah langsung dengan apa? Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua ihsan. Apa ihsan itu? Tingkatan ihsan nomor berapa? 3 kan? Nomor 1 apa? Islam. Habis Islam, iman. Habis iman, ihsan. Tingkatan tertinggi nih. Kalau ada bapak punya orang tua, kemudian ditelepon, "Nak, ibu butuh uang, kirimin dulu uang." Kita ngirimin, itu belum berbakti, belum ihsan. Itu masuk mukmin. Kenapa? Kewajiban saja. Tapi kalau ihsan itu nggak diminta, itu anak sudah ngasih. Artinya kewajiban memang sudah ngasih, kewajiban kita sebagai seorang anak. Tapi sebelum kewajiban itu diminta kepada kita sudah ngasih, itu namanya ihsan. Jadi beda ihsan, bukan iman. Wa bil walidaini ihsan. Apa ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tara. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tara, seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Jadi wabil walidaini ihsana. Berarti ibadah kepada Allah itu setara dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma. Baik nih, jika salah seorang di antara keduanya telah berusia lanjut ataupun salah satunya, fala taqul lahuma uff. Yang pertama, jangan berbicara dengan kalimat Kalau bahasa Jawa apa? Ya kira-kira jalan sih, tapi ya Allah. Makanya kadang kita kalau habis sholat itu kan dianjurkan doanya, Pak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Yang ketiga nih, Pak, wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan aku adalah hambamu yang terbaik. Artinya begini, kadang orang melakukan satu kebaikan tapi dibarengi dengan kalimat Seorang istri disuruh sama suaminya, bikinkan kopi, ke dapur sih, Pak, tapi dibarengi dengan kalimat apa? Kopa kopi.
berangkat sih, tapi ada kalimat qabakofi. Ini menunjukkan apa? Belum wa husni ibadatik ini. Sama dengan kita, Pak. Ya Allah, kok wis dukhur, tapi ke masjid. Tapi ada kalimat sebenarnya, ya Allah kok wis dukhur, ya Allah kok cepat sekali ya ke masjid. Ini belum wa husni ibadatik. Makanya kalau kita kepada kedua orang tua, jangan sampai ada kalimat, lo ambilkan air. Ya Allah, tapi dengan apa? Ada sesuatu yang tidak menyenangkan, itu kalimat dengan kalimat uffin. Yang kedua, wala tanharhuma, dan jangan engkau bentak keduanya. Artinya bentak itu jangan sampai suaramu lebih tinggi daripada suara orang tua. Makanya di ayat itu sama dengan perintah Allah kepada Nabi itu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kalau engkau berbicara di samping Nabi, jangan sampai suaramu lebih tinggi daripada suaranya Nabi. Nabi itu siapa? Satu, sebagai seorang nabi. Yang kedua, beliau sebagai seorang imam, pemimpin. Yang ketiga, beliau sebagai seorang bapak, orang tua. Yang keempat, beliau sebagai seorang guru. Berarti ayat ini, kalau kita berbicara di depan guru, jangan sampai suara kita lebih tinggi daripada suara guru. Cuma ayat itu zaman sekarang berat, Pak. Kalau zaman kita, subhanallah, saya merasakan kita jadi murid mau lewat depan kantor itu takut. Iya, kenapa? Takut dipanggil, takut ada masalah. Sekarang ya Allah, kantor jadi tempat lari-larinya anak-anak itu. Ini sudah beda ini apa? Sudah beda apa ya? Beda generasi sudah. Maka pada zaman rahmati Allah, wala tanharuma. Yang ketiga, wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada kedua orang tua dengan perkataan yang terbaik. Baik. Kemudian ini nanti kita akan bahas bagaimana adabnya. Allah katakan salah satu bentuk bakti kita pada orang tua dengan apa? Doa. Wahfidh lahuma, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya. Janahal dhulli, dengan penuh kasih sayang, mir rahmah. Wa qur rabbirhamhuma, dan ucapkanlah kepada keduanya, kama rabbayani saghira, sebagaimana dia mendidikku. Makanya kalau kita mendoakan orang tua apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Perlu digarisbawahi di sini. Kenapa saya garis bawahi? Biar selama ini kita salah dalam mengartikan, kita perbaiki. Karena ketika kita masih di SD atau di TK, diajari wa qul lahuma apa? Wa qur rabbirhamhuma, ya Allah kasih sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku menyayangiku waktu kecil. Itu arti yang salah. Yang benar ini warhamhuma, dan kasih sayangilah keduanya, kama rabbayani, sebagaimana kedua orang tuaku mendidikku. Jadi rabba itu artinya mendidik. Makanya ada ayat, ada apa? Kalimat begini di bahasa Arab. Rabba yurabbi tarbiyan, tarbiyah. Makanya ada fakultas tarbiyah, namanya fakultas apa tarbiyah itu? Pendidikan. Kalau rabbayani diartikan sebagaimana menyayangiku, berarti fakultas tarbiyah artinya fakultas kasih sayang. Padahal tanda sayangnya orang tua dengan anak dengan apa? Pendidikan. Sayangnya orang tua pada anak bukan memenuhi semua kebutuhan. Ketika ada anak, mungkin jenengan sekarang sudah cucu, mau mondok, berangkat mondok, kadang kakeknya sama neneknya yang nangis. Ya Allah, seakan do anak ikut di mana? Lah lihat di pondok itu, ya Allah, bikin apa? Sambal itu sak batang-batangnya. Iya. Kalau kita kan mau bikin sambal, kadang apa jadi buang dulu sampai halus. Di sana itu sak batang sama ininya masuk, nyaman. Enak. Saya pernah itu, saya baru di pondok baru tahu timun itu jadikan sayur kuah itu loh. Enak. Ya nggak ada lagi, ya enak. Nah, artinya
Tanda cinta ketika melepas anak, ya Allah, nangis orang tua. Nah, aku lepas engkau ini ke pondok, bukan aku nggak sayang, justru tanda sayangku kepadamu dengan pendidikan ini. Makanya kama rabbayani saghira. Kadang ada orang tua subuh anaknya, seakan ya Allah masih ngantuk, biarinlah nanti nunggu bangun baru suruh sholat. Tanda cinta itu angkat. Kenapa? Masa ketika anak rumah kita terbakar, anak kita tidur, kita biarkan dulu, nunggu kasihan si ngantuk, nunggu bangun. Sama dengan itu ancaman. Ketika ada anak sudah usia 7 tahun ke atas tidak mau sholat, kita biarkan, api mengejarnya, masa kemudian kita biarkan? Angkat anak itu, suruh sholat. Itu tanda cinta. Kenapa? Karena tanda cinta itu bukan warhamhuma, tapi tanda cinta dengan rabbayani saghira. Baik. Bahkan orang yang berbakti pada orang tua itu dapat pujian. Allah memuji para nabi, Allah memuji para rasul. Salah satunya Allah memuji Nabi Yahya bin Zakaria, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya. Dan Yahya nanti ini akan menjadi seorang nabi yang berbakti kepada kedua orang tuanya, wa lam yakun jabbaran 'asiya. Karena dia berbakti, karena beliau berbakti pada orang tua, maka beliau termasuk orang-orang yang tidak sombong dan tidak durhaka. Berarti menunjukkan kalau ada orang tidak berbakti, berarti apa? Sombong plus durhaka. Makanya jangan para bapak kalau masih punya orang tua, tetap kewajiban seorang bapak pada orang tua itu masih tetap ada. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Tapi kalau anak perempuan selesai. Anak perempuan kewajiban kita mendidik sampai menikah. Setelah menikah, maka bakti pertama seorang istri itu bukan pada kedua orang tua, tapi pada siapa? Pada suami. Justru baktinya seorang istri pada suami itulah tanda baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Setiap seorang istri bakti pada suami, maka baktinya seorang istri mengalirkan pahala, pahalanya seorang istri mengalir juga kepada kedua orang tua. Makanya di antara durhaka orang tua pada anak, jangan dipikir hanya anak yang durhaka. Ada 20 durhakanya orang tua pada anak. Nomor 1, ketika menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak soleh. Wes yang penting pakai mobil Alphard. Kan kita begitu biasanya, Pak. Anak kita perempuan, ada 2 orang yang lamar. 1 orang yang kaya raya, lengkap dengan fasilitas pekerjaannya mantap, kemudian rumahnya sudah siap, naik Alphard ketika ngelamar ke rumah jenengan. Yang satunya lulusan pondok hanya naik Al-Fatihah. Jujur, Pak, dari 2 orang ini mana yang jenengan pilih? Secara manusiawi saat ini ya, yang kita pilih yang mana? Pasti yang ini, Pak. Pasti yang ini. Bahkan nanti apa? Cerita, oh ya Allah, suami anakku itu ya Allah di kantornya itu jabatannya tinggi, kemudian bagus reputasinya, kaya, pekerja keras. Ini cerita. Tapi kalau hanya lulusan pondok, apa? Ngajar TPG. Ini gak pernah diceritain ini, Pak. Makanya kemudian ketika orang tua lebih memilih yang ini, ketika nanti seorang anak ini berubah jauh dari Allah, maka nanti ketika anak jauh dari Allah dia berdosa, dosa ini mengalir kepada kedua orang tuanya. Makanya kalau anak bapak sudah dinikahkan dengan orang yang tidak soleh, minta maaf kepada anaknya, karena jenengan durhaka kepada anak. Kalau nanti kemudian kita sudah tua, anak gak berbakti pada orang tua, jangan salahkan anaknya dulu. Salahkan siapa? Orang tua. Makanya kalau ada yang ngelamar putri jenengan atau mungkin cucu jenengan nanti, tanya, Mas, namamu siapa? Imran. Itu Al-Quran, coba buka surah Ali Imran. Benar. Tapi saya biasa dipanggil Kulhu. Nah, artinya tanya dulu akidahnya, tanya dulu imannya, Pak. Kenapa? Karena ini nomor 1 di antara 20 durhaka orang tua pada anak. Itu nomor 1 ketika kita menjerumuskan anak perempuan kita bukan kepada anak laki-laki yang soleh, Pak. Bahkan mohon maaf,
ketika kemudian suaminya senang melihat istrinya nggak jilbaban, dibiarkan istri nggak jilbaban kemana-mana. Orang tua tahu anak nggak jilbaban dibiarkan, selama itu pula berdosa. Tetapi ingat, dosa ini mengalir kepada kedua orang tua. Makanya nanti kalau salah kita perbaiki dulu, artinya minta maaf dulu, habis itu kemudian minta suaminya. Sampaikan begini, belajar dari seorang, subhanallah, nasihat yang sangat indah ketika sambutan dari mertua kepada menantunya. Apa kata beliau? Nah, kalau nanti engkau sudah akad dengan anakku, dengan putriku, demi Allah, aku tidak akan pernah mengurus dalam urusan rumah tanggamu. Artinya engkau jadikan anakku nanti tinggal di desa, aku tidak akan pernah komen. Engkau ajak anakku tinggal di kota, aku tidak akan pernah ikut campur. Engkau rumahmu ngontrak juga nggak masalah, aku nggak akan pernah ikut campur. Engkau anakku kasih makan nasi putih, aku nggak akan komentar. Kasih makan nasi jagung, aku nggak akan pernah ikut. Tapi ini demi Allah, mulai dari dia lahir sampai usia 23 sudah aku didik untuk menjadi penghuni surga. Tapi sekarang dari usia 23 setelah kau menikah sampai nanti mati, tolong lanjutkan pendidikan anak sampai ke surga. Kalau tidak, nak, di hadapan Allah kelak aku akan menuntutmu. Wah, ngeri, Pak. Wes Pak, kasih tuh, Pak. Gak jadi nikah ya, bener. Ini tanggung jawab, ini berat ini. Subhanallah. Tapi gak berani, gak pernah begitu kan? Gak pernah. Kenapa? Sambutan ngongkon, wes sing sambutan paman sambutan ya segitu aja, Pak. Enggak, sambutan itu undang, Ustadz, tolong nanti sampaikan begini. Kalau gak berani, sambutan gimana? Demi Allah, Mas, kalau nanti anak saya masuk neraka, Mas, aku akan tuntut di hadapan Allah. Insya Allah. Pak penghulu belum akad, belum, gak jadi, Pak. Gak kuat, ini tanggung jawab di hadapan Allah. Makanya Nabi Yahya itu wabarram biwalidayhi, beliau berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapa orang tuanya Nabi Zakaria? Nabi Yahya? Zakaria inilah yang kemudian beliau sudah tua kondisinya, masih pingin punya anak, Allah kabulkan seorang anak namanya Yahya. Kemudian Nabi Isa sama, Allah memuji Nabi Zakaria, Nabi Yahya karena berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, Allah memuji Nabi Isa sama, qala inni abdullah atani alkitab waj'alani nabiyya. Di sini yang nanti Desember yang nanti tanggal 25 mau mengucapkan ini ayatnya, Pak. Ucapkan ini aja. Gimana? Lihat. Qala, berkata, siapa berkata? Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Inni abdullah. Paham artinya, Pak? Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, yang dia Allah memberiku alkitab, namanya Injil. Waj'alani nabiyya, bukan waj'alani waladullah, bukan. Allah menjadikan aku sebagai seorang. Nah, kenapa kok ribut masalah apa? Selamat Natal. Boleh mengucapkan selamat Natal? Kalau mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa, nggak masalah. Yang sekarang dipermasalahkan karena posisi Nabi Isa, yang ngakunya di sini Nabi Isa sebagai seorang nabi, sebagai seorang hamba Allah, kemudian diangkat menjadi anak Tuhan. Ini yang jadi masalah. Makanya Allah katakan apa? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir itu siapa? Orang-orang yang mengucapkan sesungguhnya Allah itu ada Trinitas 3. Makanya di dalam satu hadis, dan ini syarat untuk masuk surga, Pak. Syarat untuk masuk surga itu harus meyakini 4 hal. Kata Rasulullah, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yang pertama. Wa anna Muhammadar Rasulullah, yang kedua. Yang ketiga, wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqa ila Maryam ruhum min. Yang ketiga, meyakini Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya yang Allah memberikan kalimat kepadanya, wa ruhum minhu, yang Allah meniupkan ruh ke dalam rahim. Mari. Mubarak